warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita sekarang kedatangan tamu yang mulia daripada daerah yang jauh di sana, dari kota Kalimantan, ya Ustaz. Kita sapa dulu Ustaz Muhammad Hibbi bin Halwan. Dan kita juga kedatangan tamu yang mulia dari kota Lombok yang jauh di sana, yang sekarang lagi kita sama-sama mencari ilmu di kota Seribu Wali, yaitu Tarim Hadramaut. Kita sapa dulu Ustaz siapa? Ya khair. Armuko bin Naim. Ayo. Gimana kabarnya antum sekarang? Alhamdulillah khair, sehat. Antum gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di sini akan membahas sedikit tentang bagaimana cara menjaga lisan kita agar tidak terjerumus atas dosa. Mari kita dengarkan bersama bagaimana cara menjaga lisan agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persilakan Ustaz kita Muhammad Hibbi. Kami persilakan waktu dan tempat. Alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dari berbagai macam-macam nikmat, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat pengerasa, dan terakhir adalah nikmat lisan. Nikmat lisan ini sangat luar biasa nikmat. Nikmat tersebut banyak sekali, terdapat nikmat-nikmat di dalam lisan tersebut. Dan juga nikmat lisan itu bisa kita dapatkan ketika kita gunakan lisan tersebut ke dalam hal-hal yang mana hal-hal tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lisan pun juga bisa menjadi kemudaratan, jadi bumerang istilahnya kepada kita. Ketika lisan tersebut kita gunakan kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu hamba yang menggunakan lisannya untuk sesuatu kebaikan, maka itu adalah merupakan hamba yang bersyukur, walaupun dia tidak bersyukur. Karena apa? Karena dia meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Lisan merupakan sesuatu untuk sesuatu kebaikan, yang mana kebaikan tersebut mungkin kita gunakan lisan kita untuk berdakwah, untuk berzikir, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menegur saudara kita yang lagi terpeleset, misalnya lagi mengerjakan kesalahan, lupa, karena namanya manusia itu tempatnya nisyannya, tempatnya lupa. Jadi sebagaimana istilahnya kita sama manusia yang bagi kita saling menasehati sesama muslim terutama. Dan yang bahayanya juga adalah lisan ketika banyak sekali pada zaman sekarang orang-orang menggunakan lisannya itu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim itu. Zalim yang gak kerasa. Sudah zalim, dosa, dan menggunakan lisan pada sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun juga merupakan suatu dosa. Oh pasti, hari kiamat itu pasti. Sebagaimana disebutkan, berapa banyak orang yang terjatuh itu tersungkur dari kepalanya itu dimasukkan ke dalam api neraka itu dengan sebab lisannya. Banyak, terutama bahkan di TV, televisi, orang suka mencaci, suka menggunjing satu sama lain, itu merupakan dosa. Maka kita perlu hati-hati menggunakan lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu kita gunakan kepada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan suatu berkata kebaikan. Jikalau tidak berkata kebaikan, maka hendaklah dia diam. Karena apa?
as-sukutu as-salamah, karena di dalam diam itu terdapat keselamatan. Maka oleh karena itu sebelum kita berbicara, sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkanlah lebih dahulu. Apakah itu ada manfaat? Apakah itu bermanfaat bagi orang lain? Apakah itu bisa merusak hati orang lain atau membuat mudarat orang lain? Itu pikirkan, karena akibat yang diakibatkan sebuah lisan itu sangatlah besar. Itu. Maka dari situ kita ambil intinya dalam temanya antum di sini, bahwa untuk menjaga lisan itu kan sulit gitu ya Ustaz. Oh, sulit sekali. Iya, sulit sekali. Jadi Dan caranya itu untuk menjaga lisan itu agar supaya kita terhindar dari sesuatu, yaitu diam kuncinya. iya. Jadi jikalau menurut antum kita berbicara itu ada manfaatnya, berbicara. Tapi kalau sekiranya tidak ada manfaat sama sekali, lebih baik diam. Karena diam itu juga ada pahala, juga di situ terdapat sebuah keselamatan. Nah, itu penjelasan daripada Ustaz Muhammad Lutfi bin Halwani. Semoga kita mendapatkan berkah untuk kita supaya menjaga lisan kita. Kalau tidak ada perlu, maka diam itu lebih berguna dan lebih selamat bagi kita. Dan kita tutup acara kita dengan doa. Kita persilakan kepada Ustaz Harmoko bin Naim. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada moderator dan Ustaz kita ya, Lutfi Hirwani, telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur terhadap ini semua. Dan alhamdulillah kita telah mendengar tadi berbagai macam baik itu dari nasihat atau bagaimana cara kita menjaga lisan kita sendiri. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga lisan. Amin. Bagaimana yang dikatakan tadi adalah lisan itu adalah sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, yang mana dengan lisan itu sendiri nanti bisa menjerumuskan kita ke neraka. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapat